Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memaparkan sebuah materi yang berjudul antiemetik dari tugas farmakologi. Sebelum kita masuk pada materi, adapun nama anggota dari kelompok 3 yaitu Kasmawati, Fajar Fitrah, Rizky Novela M, Nia Rasati, Nurwidi Ananta, Laila Umiyah, Musdiawati, dan Herliana. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari antiemetik. Antiemetik adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa mual dan muntah. Mual merupakan sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah. Muntah merupakan aktivitas atau kontraksi langsung otot perut, dada, dan gastrointestinal yang mengarah pengeluaran kuat isi perut melalui mulut. Muntah adalah aksi dari pengosongan lambung secara paksa dan merupakan suatu cara perlindungan alamiah dari tubuh. Baik, selanjutnya klasifikasi. Yang pertama itu mual muntah akut biasanya terjadi pada saat pemberian sitostatik tanpa pengobatan antiemetik. Yang kedua, mual muntah tertunda menggambarkan keterlambatan mual muntah akibat penggunaan terapi sitostatik cisplain terjadi 2-6 hari setelah terapi. Yang ketiga yaitu mual muntah yang berkelanjutan biasanya untuk obat sitostatik emetogenik sedang dapat menyebabkan mual muntah selama 2-3 hari. Yang keempat, antiseptor mual muntah terjadi pada pasien yang merasa mual atau rasa tidak enak di perut dan cemas padahal obat sitostatik belum diberikan. Patofisiologi mual dan muntah. Terjadinya mual dan muntah melibatkan pusat muntah menerima respon dari sistem korteks, sistem vestibular yang tidak seimbang, sistem stimulasi kemoreseptor trigger zone atau CTZ, dan saraf aferen vagus dan spinal dari saluran cerna. Pada sistem korteks, misalnya, melihat sesuatu atau bau yang menjijikkan. Sedangkan pada sistem vestibular yang tidak seimbang, seperti terjadinya mabuk perjalanan yang diawali dengan mual. Reseptor yang terlibat yaitu reseptor histamin 1 dan reseptor muskarinik 1. Pada stimulasi CTZ, misalnya pada obat-obat emetogenik atau obat yang mempunyai kemampuan untuk menginduksi muntah. Reseptor yang terlibat pada CTZ yaitu kemoreseptor, reseptor dopamin 2, reseptor neurokinin 1, dan reseptor 5-HT3. Pada saraf aferen, vagus dan spinal dari saluran cerna seperti iritasi mukosa pencernaan oleh kemoterapi, terapi radiasi, peragangan atau gastroenteritis infeksiosa akut, dan reseptor yang terlibat yaitu reseptor 5-HT3, kemoreseptor, dan mekanoreseptor. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu terapi farmakologi. Golongan obat pertama itu petiazin, kedua serotonin 5-HT3, ketiga ada benzamida tersubstitusi, keempat ada batiropion, kelima ada benzodiazepin, keenam ada kortikosteroid, ketujuh ada kanabinoid, dan kedelapan ada neurokinin 1. Kemudian, golongan obat pertama yaitu petiazin. Kelompok pertama, obat-obat yang tampak sebagai agen antiemetik yang efektif yaitu petiazin, seperti proklorperazin yang bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin yang diekskresikan pada pemicu CTZ. Proklorperazin memberikan efek antiemetik yang terbukti menghambat muntah dengan memblokir reseptor dopamin D2 di CTZ dengan mekanisme utama terkait dengan efek antidopaminergiknya. Proklorperazin memblokir reseptor D2 di otak yang bersifat somatosentritik. Golongan serotonin 5-HT3. Serotonin 5-HT3 terdapat pada CTZ atau kemoreseptor trigger zone dan saluran cerna di bagian vagus. Adapun golongan obat serotonin 5-HT3 yaitu ondansetron, granisetron, palonosetron, dan dolasetron yang bekerja dengan cara menghambat reseptor 5-HT3 secara selektif pada perifer dan tidak meneruskannya di pusat muntah sehingga mual dan muntah tidak terjadi. Indikasi dari golongan obat ini yaitu mual dan muntah post-operatif, mual dan muntah post-radiasi,
mual dan muntah post-kemoterapi, khususnya pasien telah menerima kemoterapi cisplatin. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas pada antagonis serotonin mempunyai efek samping yaitu indeks terapi lebar, sakit kepala, nyeri kepala, pusing, dan konstipasi. Selanjutnya ada bensamida tersubsidi. Bensamida tersubsidi mencakup metoclopramid dan trimetobensamid. Mekanisme antiemetik utama keduanya memiliki blokade reseptor dopamin. Trimetobensamid juga memiliki aktivitas antihistamin lemah untuk mencegah dan mengobati mual dan muntah. Efek samping utama kedua antagonis dopamin sentral ini adalah gejala ekstrapiramidal gelisah, distonia, dan gejala Parkinson. Metoclopramid di sini bertindak sebagai antagonis pada reseptor yang kuat sehingga menghambat relaksasi G dan juga menghambat reseptor sehingga mengurangi efek penghambatan dopamin pada pelepasan asetokolin yang meningkatkan kontraksi otot polos. Mengakibatkan peningkatan motilitas, itu sebabnya metoclopramid bertindak sebagai prokindikasi dan memblokir reseptor 3. Ia juga bertindak sebagai perubahan antiemetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan butyropiwan. Nah, mekanisme kerja butyropiwan adalah menghambat D2 reseptor. Adapun obat yang termasuk golongan butyropiwan yaitu droperidol dan haloperidol. Nah, droperidol dan haloperidol merupakan antimertik yang efektif namun dapat menyebabkan QTc prolongation sehingga perlu diwaspadai penggunaannya pada pasien yang diketahui atau dicurigai mengalami QT prolongation atau ritme jantung yang tidak teratur. Nah, adapun pada obat droperidol efektif mengurangi mual dan muntah dan dapat memperkuat sedasi dengan masa kerja yang panjang. Nah, droperidol juga berguna sebagai penghambat alfa adrenergik dan juga dapat membantu mengatasi efek hipertensi CO2 sistemik. Adapun efek sampingnya itu seperti sedasi, gelisah, hipertensi, dan sindrom ekstrapiramida. Nah, sedangkan pada obat haloperidol, dia itu dapat menghambat kalmodulin, suatu reseptor ion Ca++ intraseluler dan aktivator myosin-like chain kinase yang berperan dalam kontraksi otot polos bronkus. Nah, efek sampingnya itu seperti sedasi, ruam kulit, mulut kering, penglihatan kabur, dan retensi urin. Selanjutnya yaitu agen antihistamin antikolinergik. Mekanisme kerja obat ini yaitu menghambat reseptor histamin dan mengubah rangsangan vestibular ke pusat muntah. Golongan obat ini efektif untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Namun belum terbukti bahwa golongan ini itu lebih bagus dari golongan yang lain. Namun yang membedakan yaitu durasi kerja dan insiden efek samping. Nah, pada efek samping tersebut golongan ini menyebabkan rasa ngantuk dan efek antimuskarinik. Di mana contoh obat ini yaitu dimenhidrinat, dipenidramin, prometazin. Baik, selanjutnya yaitu golongan obat benzodiazepin, di mana benzodiazepin ini bekerja dengan cara berkaitan secara spesifik dengan reseptor subunit gamma aminobutyric acid di susunan saraf pusat, di mana fungsi utama GABA atau gamma aminobutyric acid sebagai neurotransmitter memiliki struktur asam amino, dan karenanya disebut sebagai neurotransmitter asam amino. Adanya ikatan antara reseptor GABA dengan benzodiazepin akan menyebabkan perubahan alosterik pada reseptor GABA sehingga meningkatkan arus klorida yang akan mengakibatkan terjadinya hiperpolarisasi sel. Benzodiazepin dosis hipotonik pada kadar puncak dapat menimbulkan efek samping yaitu kepala ringan atau malas tidak bermotivasi, sakit kepala, inkoordinasi motorik, nyeri sendi, gangguan fungsi mental dan psikomotorik, gangguan koordinasi berpikir, serta bingung disertai dengan amnesia anterograd. Salah satu contoh golongan obat benzodiazepin yaitu alprazolam dan lorazepam. Selanjutnya yaitu obat golongan kortikosteroid, di mana obat yang digunakan adalah
adalah prednison, metilprednison, dan dexamethasone sebagai kombinasi golongan antagonis reseptor 5-HT3. Mekanisme ini belum diketahui secara jelas, namun kemungkinan besar itu melibatkan penghambatan sentral dari prostaglandin yang merupakan pemicu mual muntah. Namun penggunaan dexamethasone bersamaan dengan golongan antagonis reseptor 5-HT3 seperti ondansetron, granisetron, dan dolasetron itu efektif untuk mencegah mual muntah akut. Kenapa? Karena pemberian agen kemoterapi cisplatin dan mual muntah tertunda pada level resiko emesis sedang moderate emetic risk. Selanjutnya kanabinoid. Kanabinoid mengarahkan tindakan antimiretiknya di beberapa tempat berbeda sepanjang rangkaian muntah. Bekerja terhadap reseptor CB1 presinaptik menyebabkan hambatan pelepasan neurotransmitter dari terminal eferen vagal terkait yang pada gilirannya mencegah transmisi impuls emetik eferen. Efek samping dari penggunaan kanabinoid berupa vertigo, hipertensi, mengantuk, halusinasi, mulut kering, dan meningkatnya nafsu makan dan disporia. Salah satu obat golongan ini yaitu dronabinol dan nabilon. Neurokinin 1, golongan obat neurokinin reseptor antagonis menghambat neurokinin 1 reseptor, mencegah pelepasan substansi P yang merupakan penginduksi muntah. Contoh obat golongan ini yaitu aprepitan, fosaprepitan, netupitan, dan rolapitan. Antagonis reseptor neurokinin 1 dapat diberikan selama 3 hari sebagai berikut. Aprepitan oral 125 mg atau fosaprepitan intravena 115 mg diberikan 1 jam sebelum kemoterapi. Diikuti oleh aprepitan oral 80 mg per hari selama 2 hari setelah kemoterapi. Efek dari obat ini yaitu rasa lelah, pusing bergoyang, dan diare. Obat ini dimetabolisme oleh CYP3A4, dapat menghambat metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh jalur CYP3A4. Kemudian kita masuk pada slide terakhir yaitu terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang banyak digunakan untuk mengatasi mual muntah akibat kemoterapi dengan teknik akupresur, hipnoterapi, pijat, dan pemberian aromaterapi. Sedangkan terapi non-farmakologi yang biasa dilakukan dalam penanganan mual dan muntah pada kehamilan yaitu mengatur pola makan, istirahat yang cukup, serta melakukan relaksasi. Itulah hasil dari pemaparan dari materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam bentuk segi materi yang kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.